Dongeng sebelum tidur. Sultan Domas. Pada zaman dahulu, di dusun yang kini bernama Sukadana, hiduplah seorang anak yatim piatu yang bernama Domas. Kedua orang tua Domas telah lama meninggal. Alhasil, Domas pun hidup sebatang kara di gubuknya yang reot. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap hari Domas pergi mencari ikan di sungai. Selama berada di luar rumah, Domas sering berjumpa dengan penduduk dusun. Dengan ramah, Domas menyapa dan membantu mereka. Namun, tidak ada satupun penduduk yang mau mendekati Domas. Domas tidak mengerti mengapa penduduk sangat membencinya. Meskipun penduduk dusun membencinya, Domas tidak pernah marah ataupun membenci mereka. Pada suatu hari, sepulangnya dari memancing ikan, Domas mendapati gubuknya telah habis dibakar orang. Perasaan Domas hancur lebur. Ia sangat sedih dan bingung. Ia duduk terkapar di depan gubuknya yang hangus. Ia menangis meratapi nasibnya yang malang. Ia pun terus menangis hingga tertidur. Di dalam tidurnya, Domas bermimpi didatangi oleh seorang kakek berjanggut tebal. Kakek itu lalu berkata kepadanya, "Nak, pergilah ke arah selatan. Apabila kau menemui sebuah sungai besar yang dikelilingi banyak pohon besar, tinggallah di sana. Bukalah lahan untuk berladang sebagai bekal hidupmu sehari-hari." Ketika bangun, Domas pun segera melakukan pesan kakek yang ada di dalam mimpinya. Mulailah ia berjalan menuju arah selatan. Setelah melewati perkampungan, persawahan, hutan, sungai, akhirnya sampailah ia di tempat seperti yang dikatakan oleh kakek dalam mimpinya, yaitu sebuah sungai besar yang dikelilingi banyak pohon besar. Sungai itu kini dikenal dengan nama Sungai Wai Sekampung. Domas pun memutuskan untuk tinggal di sana. Ia segera mencari tempat yang nyaman untuk dijadikan rumah. Dengan ketekunan dan kecerdasannya, Domas pun berhasil membangun sebuah pondok kecil untuk tempat istirahatnya. Sesuai dengan pesan kakek dalam mimpinya, Domas pun kemudian membuka lahan untuk ditanami berbagai sayur dan buah. Ia pun menebang beberapa pohon, membersihkan lahan dari ilalang, dan memindahkan batu-batu. Akhirnya, kegiatan membuka lahan pun selesai. Domas kemudian mulai menanami lahan tersebut dengan berbagai jenis buah dan sayuran. Setiap hari, Domas pun benar-benar sibuk dengan kegiatannya berladang. Menjelang sore, ia pergi ke sungai untuk mencari ikan sebagai makan malamnya. Ketika malam datang, Domas banyak menghabiskan waktunya untuk bersemedi atau bertapa. Ketika kegiatan di ladang tidak terlalu sibuk, Domas bersemedi seharian.
Pada saat itu, tiba-tiba ia mendapatkan 2 buah pusaka, yakni sebilah pedang dan tongkat kayu berbentuk ular. Domas mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah diberi 2 pusaka tersebut. Dengan 2 pusaka tersebut, Domas menjadi seorang yang sakti. Dengan bijaksana, ia menggunakan kesaktiannya itu untuk menolong penduduk yang sedang mengalami kesulitan. Pernah pada suatu ketika, Domas membantu penduduk yang diserang buaya penunggu sungai. Selain itu, Domas juga sering membantu penduduk yang diganggu binatang buas di dalam hutan. Domas pun terkenal di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan karena kebaikan dan kesaktiannya, Domas diberi nama tambahan Sultan, sehingga namanya kini menjadi Sultan Domas. Walaupun Sultan Domas banyak melakukan kebaikan, ada saja penduduk kampung yang tidak suka kepadanya. Sebenarnya, mereka merasa iri dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sultan Domas. Pada suatu ketika, Sultan Domas sedang sibuk di ladangnya. Tiba-tiba, datanglah 5 orang laki-laki menyeramkan ke rumah Sultan Domas. Mereka berniat untuk mencuri 2 pusaka Sultan Domas. Setelah berhasil mendobrak pintu pondok Sultan Domas, mereka pun segera memasuki pondok sederhana itu. Dengan gesit, mereka mengambil semua harta benda milik Sultan Domas, termasuk sebilah pedang dan tongkat kayu berbentuk ular. Setelah mengambil barang-barang, kelima perampok itu bermaksud membakar pondok Sultan Domas. Namun, berulang kali mereka berusaha membakar pondok Sultan Domas, api sama sekali tidak mau menyala. Mereka pun mengurungkan niat untuk membakar pondok Sultan Domas. Mereka lalu segera pergi. Akan tetapi, ketika sampai depan pondok Sultan Domas, mereka terhadang oleh seekor ular raksasa yang menyemburkan hawa panas. Mereka segera lari terbirit-birit ke dalam pondok. Ketika berencana untuk keluar melalui pintu belakang, mereka pun terhadang oleh buaya raksasa yang menganga, siap menerkam. Alhasil, mereka pun terkurung di dalam pondok Sultan Domas. Tidak lama kemudian, Sultan Domas pun pulang. Ia terkejut melihat kelima orang itu ada di dalam pondoknya. Sultan Domas lalu menyapa mereka dengan ramah. Sultan Domas lalu mengajak kelima orang itu makan dan bermalam di pondoknya. Betapa kagetnya kelima orang itu mengetahui kelemah lembutan hati Sultan Domas. Ketika makan malam, mereka berbincang-bincang mengenai banyak hal. Ketika itu, Sultan Domas baru tahu bahwa di sekitar pondoknya ada sebuah perkampungan kecil. Keesokan harinya, kelima orang itu pun pulang. Walau tidak berhasil membawa apa-apa, mereka merasa sangat senang mendapat jamuan yang ramah dari Sultan Domas. Mereka lalu menyebarkan keramahan dan kebaikan Sultan Domas di seluruh kampung. Sejak itu, Sultan Domas dikenal oleh seluruh penduduk. Bahkan beberapa dari mereka memutuskan untuk membuka ladang di sekitar tempat tinggal Sultan Domas.
Lama-kelamaan, sekitar tempat tinggal Sultan Domas menjadi ramai dan menjadi sebuah perkampungan. Sultan Domas pun diangkat menjadi kepala kampungnya. Setelah menyelesaikan tugasnya untuk membangun kampung, Sultan Domas meninggal dunia. Ia lalu dimakamkan di pinggir sungai Wai sekampung. Kini, makam Sultan Domas tersebut dianggap keramat. Banyak penduduk yang mendatangi makam tersebut untuk bersemedi atau meminta petunjuk. Konon, ketika banjir melanda sungai Wai sekampung, makam Sultan Domas tidak pernah tenggelam. Pesan moral dari cerita rakyat ini mengajarkan kita untuk sabar dan tidak bersikap dendam kepada orang lain. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena hal itu tidak akan menyelesaikan perkara.